Jadi produser sendiri di sini. Saya udah lama setelah saya keluar dari label, saya benar-benar memproduksi saya sendiri. Saya fight. Saya nggak mau ya perjuangan saya terhambat di situ aja. Akhirnya gimana caranya uang off air ini saya simpen, saya jadiin modal. Setelah saya potong dulu operasional, bayar make up, bayar fashion stylist, bayar baju, termasuk saya potong 20% untuk mantan suami saya. Kemudian uang bersihnya saya pakai buat modal. Cari lagu, bikin video klip. Sampai akhirnya itu terus saya lakukan. Sampai akhirnya saya bisa bikin lagu, terus saya dikenal lagi. Setelah saya kemarin putus dengan label yang sebelumnya, saya bisa berdiri lagi. Saya bisa bertahan lagi, saya dikasih kesempatan oleh TV-TV isi acara-acaranya. Sampai saya sendiri bisa nabung dengan uang hasil off air saya simpen, saya potong dulu bersih operasional, bayar asisten, bayar manajer, bayar soundman, bayar baju. 20% selalu saya pisahkan untuk ex suami saya sebagai manajer, sisanya saya kumpulkan buat kebutuhan saya sendiri. Sekitar 60% lah dari hasil bersih. Nah, uang yang saya kumpulkan 60% jatah saya dari hasil jerih payah saya. Tadinya saya sebagai seorang perempuan, mungkin gak cuma saya yang merasakan hal ini, mungkin banyak juga perempuan di luar sana. Saya ingin membantu keuangan rumah tangga saya. Saya ingin menopang keluarga, menopang rumah tangga saya yang pada saat itu belum. Saya tahu penghasilan suami saya belum cukup untuk membeli rumah, beli mobil. Akhirnya saya nabung dari uang jatah saya yang 60% itu untuk nyicil rumah, untuk beli mobil. Dan saya benar-benar menghilangkan segala keinginan saya untuk belanja yang tidak ada kepentingannya dengan rumah tangga. Itu ya alhamdulillah, walaupun sekarang juga sampai detik sekarang rumahnya masih ada cicilan ke bank, tapi saya tetap melaksanakan kewajibannya untuk membayar kewajiban cicilan rumah tersebut. Klien kami ke kantor kami, hampir semua aset itu hasil keringatnya dia, itu hasil jerih payah dia. Sebelum si Alif. Ya waktu di reject, jadi saya tambahin sedikit. Jadi waktu sebelum saya menikah, saya memang sudah menjadi penyanyi dangdut keliling. Alhamdulillah kan saya bisa menyelesaikan sekolah saya sendiri, bahkan membantu keuangan keluarga gitu. Terus akhirnya saya memutuskan untuk menikah dengan ex suami saya, dengan catatan saya di Jakarta biar ada yang jaga. Begitupun saya setelah menikah, saya berkarir sendiri ke Jakarta. Pada saat itu saya masuk salah satu duo, dan itu saya benar-benar sendiri fight ke Jakarta. Suami saya tinggal di Bandung. Karena kenapa? Satu, dia belum expert, belum ada kerjaan di Jakarta gitu loh. Dan dia juga dari manajemen yang lama itu tidak mau gitu bahwa Janet itu tahu gitu Janet udah punya suami gitu. Dan yang dia menghargai itu. Akhirnya dia di Bandung, saya di Jakarta. Saya berkarir di Jakarta dari mulai saya masuk duo, terus saya gagal di duo itu, saya balik lagi ke Bandung, saya cari lagu, itu saya benar-benar ngemodal sendiri. Saya cari lagu, saya nyanyi. Begini, yang digugatnya untuk dengan alasan kono gini itu satu, rumah di Paramount Land Gading Serpong Cluster Aliante ya, di Tangerang Selatan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tanah dan rumah di Jalan Melati Raya di Jatirahayu, Bekasi. Kemudian yang ketiga ada apartemen di apartemen Gateway Pastur Bandung. Ya. Kemudian ada kendaraan mobil ya, Alphard. Kemudian ada kendaraan Honda Civic. Kemudian ada Harley Davidson 1 unit. Itulah yang dimasukkan
mantan suami Janet di dalam gugatan keuangan negerinya. Pada saat itu saya tidak mewajibkan dia memberi nafkah. Salahnya itu saya terlalu benar-benar nggak apa-apalah, kan saya ada uang nih, udah saya aja, saya bisa kok. Kamu belum ada uang kan, ya udah dari saya dulu. Ternyata kebiasaan itu tuh dari 3 tahun pertama di Jakarta kita masih ngontrak rumah, ternyata bikin dia nyaman gitu loh. Jadi bikin dia keenakan nyaman. ya? Jadi keenakan. Awal-awal tahun aku ke Jakarta, aku kan masih merintis juga ya, belum punya uang sebesar sekarang gitu. Aku benar-benar uangnya banyak. Alhamdulillah kan nabung lah bang. Oke, mantap. Terus? Aku jarang jajan soalnya. Yoi. Jadi aku benar-benar membackup banget rumah tangga aku. Karena jujur, suami saya, nama baik suami saya, mantan suami saya pada saat itu ya tanggung jawab saya. Aib suami saya juga itu aib saya. Jadi saya selalu menutupin terhadap orang tua, siapapun. Saya ngerasa bahwa ini loh dari suami saya, kita bisa loh. Padahal jujur aja dalam hati kecil saya berusaha untuk membackup semuanya supaya orang lain nggak tahu sebenarnya hal-hal yang seperti ini loh. Saya ini sebenarnya males banget gitu loh. Dari kemarin-kemarin saya, dari perceraian sidang kemarin aja saya masih menjaga aib suami saya. Saya nggak benar-benar buka itu apa kesalahannya yang benar-benar fatal. Saya masih menjaga aibnya loh. Tapi saya juga kaget kenapa dia seperti ini ke saya gitu loh. Dia punya penghasilan sendiri nih, kebutuhan saya uang saya udah saya pakai cicil ini itu segala macam, backup rumah tangga. Saya cuma minta dia tolong dong kasih saya buat makan aja. Kamu dosa loh. Jadi atas dasar itu dosa loh kalau nggak ngasih nafkah, ya udah deh seikhlasnya kamu berapa. Akhirnya dia menyebutkan nominal. Sebutin bang. Sebutin aja biar tahu, ini kan hidup di kota, ya kan? Kita nggak hidup di pinggir pantai gitu loh. Kalau di pinggir pantai kan makan murah, tidur pakai bedeng bisa. Minta dong sama suami saya, berapa kamu butuhnya, berapa kamu bisa ngasih nafkah aku dari penghasilan dia yang puluhan juta dari setiap off air. Dia dapat 20%-nya gitu, dan dia cuma menyanggupi 5 juta aja untuk semuanya. 5 juta. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.